Penderitaan. Kayaknya semua orang pernah ngerasain ya. Tapi dalam teologi Kristen, ini tuh bukan cuma sekedar tantangan biasa, tapi jadi pusat dari segalanya. Nah, kali ini kita bakal coba kupas tuntas kenapa konsep yang berat ini justru jadi esensial banget, tentunya berdasarkan materi sumber kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Pertanyaan yang udah bikin para teolog dan orang-orang percaya mikir keras selama ribuan tahun. Pertanyaan ini nih yang langsung ngebawa kita ke inti dari iman Kristen. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat kita paham seberapa radikalnya sih gagasan soal Tuhan yang menderita. Buat dunia kuno dulu, ini tuh bukan cuma aneh atau nggak kepikiran, tapi bener-bener sebuah skandal. Ini menarik banget loh. Jadi ada dua kiblat pemikiran besar zaman dulu, filsafat Yunani sama agama Yahudi, dan dua-duanya sama-sama nolak ide ini. Kalau buat orang Yunani, dewa-dewa mereka itu kan agung banget ya, jauh di atas penderitaan manusia yang berantakan ini. Terus kalau orang Yahudi, walaupun mereka percaya Tuhan itu berinteraksi sama dunia, tapi gagasan kalau Tuhan itu sendiri bisa merasakan sakit, wah itu sih udah di luar nalar. Nah, terus muncullah kekristenan dan boom, semuanya berubah. Perjanjian baru ngasih tahu sesuatu yang benar-benar menantang dua pandangan dunia tadi. Katanya, Tuhan jadi daging, jadi manusia seutuhnya, dan karena itu dia secara sadar membuka dirinya buat ngerasain semua siksaan fisik yang bisa kita bayangin. Oke, kalau buat dunia zaman itu idenya radikal banget. Terus gimana Yesus sendiri mandang penderitaannya? Nah, ini dia. Buat dia, penderitaan itu bukan kecelakaan tragis. Bukan. Itu adalah sebuah misi yang dia terima dengan sengaja. Kutipan ini kuncinya. Coba perhatiin kata harus. Itu bukan berarti terpaksa ya, tapi lebih ke kayak ini adalah tujuan yang harus dipenuhi. Dari awal banget, Yesus sudah paham kalau penderitaan itu bagian yang nggak bisa dipisahin dari panggilannya. Dan ternyata, konteks misi ini udah ada loh dari berabad-abad sebelumnya. Ada cerita di kitab Kisah Para Rasul, di mana Filipus ketemu sama seorang sida-sida dari Ethiopia. Orang ini lagi baca gulungan kitab Nabi Yesaya. Dan pas banget, dia lagi baca soal sosok misterius yang disebut hamba yang menderita. Pertanyaan si sida-sida ini benar-benar pas banget. Dia nanya ke Filipus, Nabi ini ngomongin siapa sih? Dirinya sendiri atau orang lain? Pertanyaan ini kan yang bikin kita penasaran juga ya kan? Nah, ini dia ayat yang lagi dia baca waktu itu. Gambaran visualnya kuat banget kan? Penyerahan diri total tanpa perlawanan di hadapan kekerasan. Ini bukan cuma penderitaan biasa, tapi kerelaan total untuk menderita. Dan inilah momen ahanya. Buat orang-orang Kristen di masa awal, jawabannya udah jelas banget. Filipus dengan tegas bilang kalau Yesuslah penggenapan dari nubuatan kuno itu. Dialah hamba yang menderita yang dimaksud. Oke, dari nubuatan, sekarang kita pindah ke momen penderitaan yang paling personal dan intim, doa di Taman Getsemani. Disinilah kita bisa lihat sebuah model iman yang benar-benar baru. Penting banget buat kita sadar, Yesus tuh nggak ngadepin penderitaannya dengan tegar tanpa emosi, sama sekali nggak. Alkitab bilang dia merasa sedih dan gentar. Ini nunjukin sisi kemanusiaannya yang paling dalam. Doanya sendiri itu punya dua bagian yang keren banget. Pertama, ada permohonan yang jujur banget sebagai manusia. Ya jelas kan pengennya ngehindarin rasa sakit. Tapi abis itu, nah ini kuncinya, ada tindakan penyerahan diri dan kepercayaan total sama kehendak Bapanya. Nah, ini dia poin utamanya. Model iman yang kayak gini tuh mengubah segalanya. Iman sejati itu ternyata bukan keyakinan kalau kita bakal diselamatin dari penderitaan, tapi kepercayaan pada Tuhan di tengah penderitaan itu sendiri. Ini nih yang mungkin jadi pertanyaan paling berat buat kita semua. Terus, gimana penderitaan kita sebagai manusia nyambungnya sama penderitaan Kristus? Penderitaan kita ada artinya nggak sih? Rasul Paulus, salah satu tokoh paling penting di awal kekristenan, nulis kata-kata yang jujur aja agak misterius dan kontroversial. Dia bilang orang percaya itu bisa berpartisipasi atau menggenapi penderitaan Kristus. Hah? Maksudnya gimana tuh? Pasti kita langsung mikir kan, kalau karya Kristus di salib itu udah sempurna dan selesai, kok bisa ada yang kurang dan perlu kita genapin? Apa yang kurang coba? Nah, ternyata kuncinya ada di satu kata Yunani, martus. Kata ini biasanya diterjemahin jadi saksi, tapi dari sinilah asal kata martir. Jadi di zaman Perjanjian Baru, jadi saksi itu seringkali artinya ya siap menderita, bahkan mati demi apa yang kamu saksikan.
Oke, jadi biar jelas ya, partisipasi ini bukan berarti kita nambah-nambahin karya penebusan Kristus, karena itu udah sempurna, titik. Tapi ini lebih tentang kita ngejalanin panggilan kita sebagai saksi, penderitaan kita jadi bukti nyata, jadi kesaksian hidup tentang penderitaannya dan kemenangannya. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita tarik benang merahnya. Apa sih tujuan dan makna penderitaan? Dalam kerangka teologi ini, Intinya begini. Dalam pandangan ini, penderitaan kita itu nggak sia-sia. Penderitaan itu dipandang sebagai bagian dari sebuah rencana penebusan yang jauh lebih besar, di mana Tuhan sendiri udah ngebuka jalannya lewat penderitaannya. Dan kutipan terakhir ini benar-benar nyambungin semuanya. Ikut menderita bersamanya, itu ternyata terikat erat sama ikut bangkit bersamanya. Jadi, dalam cara pandang ini, penderitaan itu bukan jalan buntu. Justru, itu adalah jalan menuju kebangkitan. Jadi kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran. Kalau penderitaan itu bukan lagi penghalang buat iman kita, tapi justru sebuah jalan di dalamnya, kira-kira apa ya yang berubah dari cara kita ngadepin rasa sakit yang pasti kita temui dalam hidup kita?